Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Teman-teman mohon di-subscribe dan like video ini bagi membantu channel ini untuk berkembang ya. Terima kasih semua. Baik teman-teman, di tema readingan hari ini saya ingin membahaskan ada yang sedang intens memikirkanmu malam ini. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaannya ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan melalui kartu ini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang intens memikirkanmu saat ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang intens memikirkanmu malam ini. Responsibility. Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang sedang merasa serba salah ya. Saya menangkap daripada kartu responsibility. Nah, ini teman-teman mungkin menarik energi seseorang yang merasakan dia perlu bertanggungjawab ke atas apa pun yang sudah terjadi ya. Nah, baik ini menarik hubungan yang baru terjadi, hubungan baru ataupun hubungan lama ya. Kemunculan responsibility, teman-teman, orang ini merasa dirinya bertanggungjawab ke atas sesuatu yang sudah terjadi di antara kalian berdua. Nah, ini kamu sesuaikan menarik energi siapa ya. Tetapi entah mengapa dari tadi ya, di saat memandang ke arah kartu ini, saya merasakan seperti ada sesuatu yang belum benar-benar selesai ya, di antara kamu dan dia. Contohnya, jikalau ini hubungan baru, teman-teman, orang ini mungkin merasa bertanggungjawab ya, untuk mungkin memberikan sebuah kesempatan. Mungkin, saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Nah, jikalau ini hubungan lama, teman-teman, orang ini sedang merasa bersalah akan sesuatu yang benar-benar belum selesai di antara kamu dan dia. Nah, ini teman-teman seolah-olah ya, walaupun hanya satu kartu yang baru muncul, saya tidak tahu mengapa ya. Saya yakin dan pasti kalian sudah pun tahu ya, ini menarik energi siapa sebenarnya. Okey teman-teman, kemunculan komitmen. Nah, ini teman-teman ada isu yang berkaitan dengan komitmen di sini. Maka di sini kamu sudah pun tahu ya, ada tanggungjawab untuk berkomitmen. Teman-teman, apakah mungkin seseorang ini tidak memiliki tanggungjawab untuk berkomitmen atau belum benar-benar siap untuk berkomitmen dalam sebuah hubungan? Kamu sesuaikan sendiri ya. Tetapi jikalau ini menarik hubungan yang sudah ada komitmennya, maka teman-teman, sosok ini merasa bersalah kerana bersikap tidak bertanggungjawab. Nah, ini teman-teman kalian sesuaikan ya. Kemunculan action menggambarkan, nah ini teman-teman, kartu yang menjadi kartu di tengah. Apabila dia merasa bersalah ya, mungkin tidak melakukan sesuatu, tidak bersikap bertanggungjawab, kemunculan action sebagai kartu di tengah menggambarkan energinya yang mulai ingin bertindak. Ingin bertindak yang benar, ingin melakukan sesuatu agar bisa meyakinkan kamu kembali ya. Teman-teman, ini kan berlandaskan perasaan bersalah, berlandaskan perasaan yang seperti tidak bertanggungjawab. Maka dengan kemunculan action, teman-teman, seseorang ini mulai serius ya, memikirkan sebuah aksi, ingin mengambil sebuah langkah untuk melakukan sesuatu dengan segera ya. Okey teman-teman, kemunculan present. Nah, ini teman-teman, detik ini seseorang ini sedang intens memikirkan kamu saat ini, sedang intens memikirkan kamu malam ini, kerana energi kamu muncul di hati dan kepalanya. Teman-teman, kemunculan present menggambarkan energi yang masih lagi berjalan sehinggalah detik ini. Tidak kiralah ini hubungan baru atau hubungan lama. Teman-teman, jikalau kamu sempat bertanya-tanya ya, Kak, tetapi ini kan seperti sesuatu yang sudah berlalu. Energinya masih tetap bersamamu. Kemunculan present menggambarkan walaupun tidak ada aksi, mungkin tidak ada komunikasi, mungkin tidak ada sesuatu yang terjadi di antara kamu dan dia. Bahkan, mungkin tidak ada sesuatu yang terjadi semenjak sekian lama. Tetapi kemunculan aksi, action yang mendampingi kartu present, teman-teman, ini terlepas ya daripada situasi yang sudah terjadi, energinya masih lagi muncul lagi dan masih lagi terikat dengan energi kamu. Maka teman-teman, kemunculan present juga menggambarkan kamu yang mulai muncul di pikiran dan hatinya dia. Maka ini menjelaskan mengapa ya seseorang ini sedang intens memikirkan kamu malam ini. Wow, teman-teman, to wrap everything up ya. Kemunculan kartu kindness. Nah, ini seperti penutup kepada semua kartu-kartu yang berdiri tegak ini ya. Teman-teman,
Kamu tahu apa yang membuatkan orang ini sulit lupa. Kamu tahu apa yang membuatkan dia selalu akan intens memikirkan kamu lagi dan lagi. Nah, ini adalah kerana berbicara lebih dari sekadar perasaan cinta. Teman-teman, orang ini mulai melihat ya, ataupun benar-benar bisa merasakan kebaikan kamu. Kamu yang berbeza daripada yang lainnya. Teman-teman, jatuh cinta dengan seseorang itu memang penting ya. Tetapi tidak ada yang lebih penting daripada kebaikan. Nah, di sini teman-teman, saya merasakan energinya yang mulai merasakan kamu ini orang yang sangat baik, orang yang sangat baik hati. Nah, your kindness ya, kebaikan kamu itu cukup berdampak kepadanya. Teman-teman, dia mulai merasakannya, selain daripada kamu, memang tidak ada orang lain yang akan melayannya sebaik ini. Wow, saya tidak tahu mengapa ya. Di saat memegang kartu kindness, nah ini kan mendampingi kartu present. Teman-teman, ini kedengaran agak aneh ya. Walaupun kamu dengan dia, nah beberapa di antara kalian mungkin ya tidak lagi bersama, mungkin kalian sedang berjauhan, atau mungkin ya kalian sudah berpisah. Tetapi apabila kartu kindness mendampingi present, teman-teman, kebaikan kamu itu masih lagi bisa dirasakan sampailah saat ini. Seseorang ini walaupun mungkin ya tidak lagi berbicara denganmu, tidak bertemu denganmu, bisa merasakan energi kebaikan dari kamu. Nah, ini energi yang tetap berjalan. Maka jikalau kebaikan kamu itu sudah benar-benar mempengaruhi hatinya, maka wajarlah ya ada yang sedang intens memikirkan kamu malam ini. Okey teman-teman, virtue berbicara mengenai, sekali lagi ya, berbicara mengenai kebaikan. Seseorang yang mengenalimu melalui kebaikanmu. Nah, ini teman-teman yang membedakan kamu daripada yang lainnya. You stand out because virtue ini teman-teman ya, kamu ini benar-benar orang yang baik, orang yang jujur, orang yang tulus, dan kamu benar-benar mencintainya apa adanya. Kamu mungkin tidak mengharapkan sebarang pulangan ya, tidak mengharapkan segala sesuatu dari dirinya. Teman-teman, ini seperti kartu yang membackup ya, kartu kindness tadi. Teman-teman, apabila kita berbuat baik dengan orang lain, tidak kiralah orang itu siapa ya, mungkin teman kita, rakan kita, kekasih kita, pasangan kita ya. Teman-teman, ini akan benar-benar menyentuh hatinya. Kemunculan virtue sekali lagi menggambarkan energi seseorang yang mulai sedar akan kebaikan, kemuliaan hatimu terhadapnya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Apa alasan kuat dia memikirkan kamu seintens ini, detik ini ya, atau malam ini? Terpulang bila kalian menonton readingan ini ya. Jikalau kamu menontonnya di pagi hari atau kamu menontonnya malam ini, maka kita lihatkan apa alasan kuatnya memikirkan kamu seintens ini, detik ini ya. Unity. Teman-teman, kemunculan unity menggambarkan energi seseorang yang sudah tidak mahu lagi menunda ya. Bagi kalian yang mungkin merasakan ini hubungan baru, hubungan yang sekadar di sosmed, tidak pernah bertemu. Teman-teman, dia memikirkan kamu seintens ini kerana dia ingin bertemu denganmu. Jikalau ini orang yang sudah kamu kenali, mungkin pernah ada pertemuan, tetapi kalian mungkin sudah lama tidak bertemu. Contoh lain ya, teman-teman, unity menggambarkan dalam arti kata lain, seseorang yang ingin kembali rekonsiliasi, dan dia memikirkan ini dengan sangat serius ya. Apabila kartu ini ditempatkan mendampingi responsibility. Teman-teman, menurutnya memang tanggungjawabnya dia untuk bertemu dengan kamu dengan segera. Ingin rekonsiliasi, mungkin ingin meminta maaf, dan ingin benar-benar membuktikan cintanya kepadamu. Maka teman-teman, tidak ada gunanya menghabiskan banyak waktu di sosmed ya, texting satu sama lain, tetapi tidak ada pertemuan. Maka teman-teman, apa yang membuatkan dia begitu intens memikirkan kamu? Baik ini hubungan baru, ini hubungan lama, pernah bertemu, tidak pernah bertemu, teman-teman, sosok ini sangat ingin bertatapan muka denganmu. Maka dia memikirkan kamu secara intens malam ini, hari ini ya. Kerana teman-teman, mungkin bagi kalian yang sudah lama tidak bertemu, sosok ini merasakan itu adalah tanggungjawabnya untuk membuktikan bahawa dia benar-benar serius menganggap kamu sebagai orang yang sangat penting di dalam hatinya.
Okey teman-teman, kita akan ambil satu kartu dan cuba lihatkan ya, apa yang sedang berada di pikiranmu tentang dirinya saat ini. Elevation. Wah teman-teman, ini banyak energinya ya. Energi yang pertama, beberapa di antara kalian walaupun ingin seperti tidak memikirkan, mungkin ingin meminggirkan perasaan ini ya, tetapi apa yang tidak bisa kamu nafikan, ada peningkatan dari segi perasaan, ada peningkatan dari segi rasa. Nah, ini adalah bukan kerana cintanya. Ini kerana kebaikan hati kamu. Jikalau kamu di sini memang orang yang sangat baik, seperti pemahamannya, maka teman-teman kamu selalu mencintai seseorang, mengasihani seseorang apa adanya. Maka perasaan kamu di sini teman-teman semakin kuat terhadap dirinya. Kamu bisa memaafkannya dan kamu seolah-olah tidak begitu ambil hati ya. Bahkan kamu melihatkan kepada gambaran yang lebih luas daripada memikirkan hal-hal yang agak sepele yang mungkin menyakitkan hatimu. Teman-teman, energi kedua yang saya rasakan di sini ada peningkatan diri. Nah, ini kalian sesuaikan sendiri ya, energi mana satu yang lebih tepat. Jikalau kamu merasakan kamu semakin menyayangi, semakin mencintainya, ambil energi itu. Energi yang kedua teman-teman, berbicara mengenai peningkatan diri ya. Saya menangkap gambaran seperti kamu tetap berbuat baik terhadapnya ya. Mungkin kamu akan mendoakan hal-hal yang baik, tetapi kamu juga tidak terlalu terpaku akan koneksi ini. Kamu mulai fokus ke arah bagaimana untuk memperbaiki penampilan dan bagaimana untuk memperbaiki kehidupan kamu secara keseluruhannya. Maka kamu tidak terlalu terpaku berfokus ke arah hubungan. Ada banyak hal lain yang perlu kamu fokuskan. Nah, ini seperti beberapa di antara kalian yang mulai ya memberikan prioritas, mengutamakan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga kamu atau kehidupanmu ya. Maka teman-teman kamu ambil energi mana yang resonate sahaja ya. Transformation. Teman-teman, ini gambaran kepada apa yang sedang terjadi ya. Seseorang yang sedang intens memikirkan kamu malam ini, teman-teman, ada sesuatu yang mentransformasi hatinya dia. Maka kemunculan transformation bukan sekadar menyedarkan dia, tetapi saya sempat merasakan ya, teman-teman, di balik transformasi, di balik kesedaran ini, apabila seseorang begitu intens memikirkan kita, secara psikologinya, pasti ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Nah, itu teman-teman akan disembunyikan dari pengetahuanmu. Tidak kiralah ini hubungan baru, hubungan lama, hubungan yang sudah berlalu. Tetapi ada sesuatu yang mentransformasikan pikiran dan hatinya, dan saya sempat merasakannya. Orang ini bukan sekadar ingin bertemu dengan kamu, nah itu salah satu ya, daripada yang diinginkan darimu. Tetapi entah mengapa guys, memandang ke arah unity, responsibility, commitment, action. Nah ini kan sudah sangat jelas menggambarkan sebuah langkah baru yang akan diambilnya teman-teman untuk mentransformasikan hubungannya. Maka ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan ke arah ciri-ciri orangnya ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang menginginkan sesuatu dari dirimu. Seseorang yang begitu intens memikirkan kamu malam ini, saat ini ya. Kita lihatkan apa yang sebenarnya dia inginkan dari kamu. Siapa dia? Okey teman-teman, Two of Cups. Wow, ini energi saling mencintai, saling menyayangi ya. Teman-teman, beberapa di antara kalian di sini berlandaskan gambar di kartu ini. Saya tidak tahu ya, saya sempat merasakan cinta yang mungkin sudah pun berputik di zaman remaja. Atau mungkin beberapa di antara kalian sudah cukup lama mengenali ya orang ini. Atau teman-teman, di saat kamu bertemu dengannya, mengenalinya, kamu sempat merasakan déjà vu ya. Seolah-olah kamu cuba berpikir, kamu pernah berpapasan atau bertemu dengannya di mana ya? Entah mengapa saya sempat merasakan energi itu ya. Tetapi di saat kalian bertatapan mata, ini seperti ada ketertarikan yang luar biasa ya. Matamu yang berbicara dengan matanya dan matanya yang banyak berbicara dengan matamu. Nah, ini seperti tanpa sebarang ungkapan kata-kata, tetapi kamu dan dia sudah pun tahu bagaimana perasaan kamu terhadapnya dan bagaimana perasaannya terhadapmu.
Teman-teman, ini seperti selain daripada cinta yang mungkin ya sudah berputik di zaman remaja, mungkin juga sempat menarik energi cinta yang berputik di tempat kerja. Teman-teman, kamu sesuaikan sendiri ya. Tetapi apabila melihat ke arah gambar ini, teman-teman mungkin sebahagian kecil dari mereka ini ya, orang yang seumuran atau ada yang lebih muda dari usia kamu. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, orang ini mempunyai haiwan peliharaan. Mungkin seekor anjing, seekor kucing, atau teman-teman dia ini melihat kamu ya, kamu yang menonton, memiliki seekor anjing atau seekor kucing atau lebih daripada seekor haiwan peliharaan. Teman-teman, mungkin kalian berdua mempunyai hobi yang sama ya, sama-sama pencinta haiwan, memiliki haiwan peliharaan, dan saya menangkap gambaran seperti teman-teman, beberapa di antara mereka ini mungkin orang yang sempat dibantu oleh kamu. Entah kamu membantunya hari-hari atau kamu selalu memberikannya dukungannya. Atau teman-teman, jikalau menurut kamu energinya kebalikan, mungkin dia sempat mengulurkan bantuan kepada kamu, maka kamu ambil energi itu ya. Kerana energi pembacaan bisa terbolak-balik. Okey teman-teman, kemunculan The Judgment. Wow, ini teman-teman seperti menarik energi seseorang yang mungkin agak sulit melepaskan masa lalunya ya. Di saat kalian bersama, kamu dapat merasakan dia ini masih lagi dihantui oleh bayang-bayang orang masa lalunya. Teman-teman, atau mungkin ya, orang masa lalunya masih lagi seperti mengintai, memantau, stalkingin dia. Dan kamu bisa merasakan walaupun dia benar-benar ya mencuba untuk melepaskan masa lalunya, bayang-bayang orang masa lalunya selalu menghantuinya. Nah, ini mungkin juga sempat ya mengganggu hubungan kalian berdua. Teman-teman, tidak semua kartu ciri-ciri ini akan resonate dengan kamu ya. Bear in mind, teman-teman, ini kan bacaan umum ya. Maka ambil yang sesuai sahaja. Okey teman-teman, beberapa yang lain saya merasakan seseorang yang memiliki ikatan masa lalu dengan kamu. Seperti hubungan kehidupan lepas dengan kamu ya. Past life relationship. Dan saya menangkap gambaran saat ini, seseorang ini mungkin sedang menarik diri ya untuk mempertimbangkan sebuah keputusan. Siapa yang akan dipilihnya? Gabungan ketiga-tiga kartu ini. Beberapa di antara mereka ini, walaupun saya sedang membacakan ciri-cirinya, seseorang yang sedang diposisikan untuk membuat perhitungan, penilaian yang cukup mendalam sebelum datang kepada kamu dan memberikan kamu keputusannya. Siapa yang akan dipilihnya? Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, Ace of Pentacles. Teman-teman, ini mungkin sempat menarik energi hubungan baru, energi yang berkaitan dengan hubungan bisnes, rakan sekerja, atau teman-teman orang yang sangat berorientasi ke arah keuangan. Sosok ini teman-teman fokusnya adalah ataupun diarahkannya ke arah tumpuan mencari uang. Materi, keuangan itu sangat penting baginya. Maka teman-teman, orang ini mungkin orang yang sangat sibuk ya, seorang pekerja keras atau orang yang sangat berorientasi ke arah materi. Tidak ada uang, tidak ada hubungan, tidak ada mood untuk menjalankan sebuah hubungannya. Maka teman-teman, orang ini sangat mementingkan materi. Beberapa di antara dia ini sebahagian kecil, orangnya agak serakah. Saya sempat menangkap energi itu ya. Maka teman-teman, sekali lagi ambil yang resonate sahaja ya. Okey teman-teman, kemunculan Ten of Cups. Beberapa yang lain, teman-teman, dia ini orang yang datang daripada keluarga yang besar atau orang yang sudah berkeluarga. Sebahagian lain, teman-teman, dia ini bergantung dari segi keuangannya, dari keluarganya. Mungkin keluarganya yang akan memberikan dia uang poket ya, yang akan membantunya dari segi keuangan. Teman-teman, kalian sudah pun tahu ya, kurang lebih ini menarik energi siapa? Kemunculan Ten of Wands. Teman-teman, beberapa di antara dia ini sempat merasakannya, walaupun ingin melanjutkan koneksi ini dengan kamu, nah itu terpulang kepada statusnya. Jikalau dia ini single, teman-teman, walaupun perjalanan itu berat, mungkin ada perbedaan, tetapi tetap dijalankan juga ya. Tetapi jikalau ini menarik energi pasangan orang, teman-teman, orang ini sedang mencari cara ya, bagaimana untuk melanjutkan koneksi ini dengan kamu, kerana ini terasa berat banget. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Beberapa yang lain, teman-teman, orang ini baik dia single, orang yang sudah ada pasangan, orang yang banyak tanggungan, banyak beban.
Dan detik ini mungkin beban itu melibatkan beban keluarga, orang tua, pasangan, anak-anak. Kamu sesuaikan. Nah, ini beban yang berkaitan dengan beban keuangan ya. Okey teman-teman, kemunculan Eight of Wands tetapi tidak bisa dinafikan. Orang ini sangat enjoy berkomunikasi denganmu, bahkan semakin ke sini kerana kartu ini muncul sebagai kartu under the deck. Teman-teman, jikalau detik ini kalian sudah lama tidak berkomunikasi ya, kemunculan keinginan yang sangat kuat untuk kembali berkomunikasi denganmu dan bahkan apabila digabungkan dengan unity dari sisinya dia, teman-teman orang ini sedang menuju kamu ya. Mungkin sedang travelling, ingin datang bertemu denganmu, ingin berbicara secara langsung denganmu dan sebahagian kecil yang lain semakin tidak berkomunikasi denganmu. Dia merasakan semakin energinya, semakin tertarik untuk mendekati kamu ya. Jikalau ini berbicara mengenai perasaannya, teman-teman dia ini seperti sangat bingung dengan perasaannya sendiri ya. Ada beban yang cukup berat. Nah, ini gabungan kartu terakhir tadi ya dengan kartu under the deck. Tetapi seseorang ini tidak dapat seperti menolak perasaan itu ya. Bahawa dia merasakan dia sudah mulai mencintai kamu. Semakin ingin ditolak perasaan itu semakin menghantuinya. Itu yang saya rasakan daripada kartu Eight of Wands ini ya. Maka detik ini teman-teman ada sesuatu yang sangat dia inginkan dari kamu. Selain daripada bertemu empat mata, saya menangkap beberapa di antara mereka ini orang yang sedang menuju kamu. Seperti itu ya. Teman-teman, zodiak yang muncul di pembacaan kita hari ini ya, kemunculan zodiak Leo, Libra, Aquarius, Aries, Capricorn, Virgo, Sagittarius, Gemini dan juga under the deck di sini teman-teman zodiak Cancer. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di saat sosok ini begitu intens memikirkan kamu, apa sesuatu yang dia inginkan darimu. Nah teman-teman, orang yang intens memikirkan kamu sudah pasti ada sebuah permintaan ya. Kita lihatkan apa sesuatu yang dia inginkan dari kamu di saat dia melamunkan kamu dan memikirkan kamu secara intens. Kita lihatkan di sini ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu stok. Wow. Saya menangkap dari tadi ya, seperti kartu di tengah ini, kartu bangau ini menggambarkan sebuah pergerakan. Teman-teman, orang ini tidak mahu lagi hubungan kamu dan dia stuck begitu sahaja ya. Nah, ini khususnya bagi kalian yang mungkin merasakan tidak ada perubahan. Energi hubungan yang sedang stuck, entah itu digantungkan, sudah diputuskan, tidak lagi berhubungan. Teman-teman, kemunculan stok menggambarkan energi kerinduan yang sudah semakin meluap-luap di dalam hatinya. Nah, ini khususnya menarik energi seseorang yang menurut pemahaman kamu ya, memang orang yang mageran, tidak mahu bertindak, tidak melakukan apa-apa. Tetapi dengan kemunculan stok ini teman-teman, energinya yang mulai bertindak ya. Saya menangkap seseorang yang menginginkan sebuah perubahan positif dari dirimu. Teman-teman, dia sangat berharap ya, jikalau dia memajukan langkahnya, kamu tidak akan menolak energinya. Nah, ini berlandaskan kerinduan di hatinya, seseorang yang mulai merasakan kesepian. Maka dia benar-benar sangat berharap untuk mendapatkan sesuatu yang positif dari dirimu. Nah, ini dengan memulai langkah ya, ataupun memulai sebuah pergerakan. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Apa yang sangat dia inginkan darimu saat ini? Wow, teman-teman, ring. Ini kan kartu yang seperti lebih kurang ya, merefleksikan atau mirroring kartu di atas ini. Teman-teman, kamu lihat ya, stok ini menggambarkan aksi pergerakan dan kartu ring ini menggambarkan komitmen. Teman-teman, apa sesuatu yang dia inginkan dari kamu? Jikalau sebelum ini kamu benar-benar orang yang berkomitmen ya, tidak pernah mengabaikan dia, selalu serius ya, memberikan perhatian, kamu selalu memperjuangkan dia, dan kamu selalu mencurahkan kasih sayang. Seseorang ini sedang merindukan sisi komitmenmu. Itu energi yang pertama ya. Energi yang kedua teman-teman, jikalau kondisi hubungan yang benar-benar mengizinkan. Teman-teman, orang ini, nah ini kan mendampingi kartu stok. Apa yang dia inginkan dari kamu? Sesuatu yang benar-benar dia inginkan dari kamu adalah untuk datang mencari kamu dan membawa hubungan ini ke level yang lebih serius lagi.
Teman-teman, bagi hubungan yang memungkinkan, sosok ini ingin menikahi kamu ya. Bukan sekadar menganggap kamu sebagai kekasihnya, tetapi menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Dengan cara ini, teman-teman, kalian tidak perlu lagi berpisah, tidak perlu lagi berjauhan, dan akan merasakan keakraban dan kedekatan itu. Nah, ini khususnya bagi kalian yang mungkin merasakan jarak di antara kamu dan dia itu jauh banget. Teman-teman, dia benar-benar ingin sebuah komitmen dari kamu ya. Nah, kita lihatkan lagi di sini. Apa yang dia inginkan darimu saat ini? Teman-teman, Mountain. Detik ini, teman-teman, dia merasakan ada kesulitan ya, yang sedang dia rasakan dari energimu. Nah, ini mungkin kerana beberapa di antara kalian yang sudah pun menerapkan energi elevation, peningkatan diri, peningkatan dari segi kehidupan. Kamu mungkin mulai menyulitkan situasinya untuk mendatangi atau mendekati kamu. Teman-teman, dia mulai melihat ya sisi sebenarmu. Wah, rupa-rupanya bukan dia saja yang keras kepala. Kamu juga begitu. Rupa-rupanya kamu juga mempunyai keegoan yang luar biasa. Rupa-rupanya kamu juga orang yang berpegang kepada pendirianmu. Sekali kamu sudah mengambil keputusan, kamu tidak mahu lagi berganjak untuk seperti kembali memberikan kesempatan kepada dirinya. Maka dengan kemunculan Mountain, teman-teman, dia benar-benar ingin kamu remove ya, menyingkirkan blokader itu, menyingkirkan halangan itu. Teman-teman, ini kondisi di mana seseorang mulai merasakan kamu benar-benar menyulitkan situasinya ataupun kesempatannya untuk mendekati kamu ya. Mungkin kamu di sini sudah berpegang teguh dan tidak mahu lagi memberi kesempatan kepada hubungan ini. Maka apa yang dia inginkan dari kamu? Kelembutan hatimu yang mungkin belum atau tidak dia dapatkan detik ini ya. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang merasakan kamu mulai mengeraskan hati. Kamu mulai mengeraskan pendirianmu untuk tidak berganjak daripada apapun yang sudah kamu putuskan di sini ya. Kalian sesuaikan dengan hubungan masing-masing. Okey teman-teman, apa sesuatu yang dia inginkan darimu? Teman-teman, jikalau kamu menyulitkan situasinya untuk berkomunikasi, datang bertemu dengan kamu, saya menangkap gambaran energi stres yang semakin meningkat dari dirinya. Nah, ini teman-teman mungkin seseorang yang bersio tikus ya, yang sedang berdealing dengan kamu atau ini sio kamu ya. Teman-teman, dia stres banget. Di saat merasakan apakah mungkin memang tidak ada kesempatan, tidak ada harapan untuk dia kembali mendekati atau berbicara denganmu. Teman-teman, ini juga menarik energi seseorang yang boleh dikatakan ya, jikalau tidak dibantu oleh kamu, memang seringkali dihadapkan dengan masalah keuangan. Keuangannya akan keluar, masuk, masuk, keluar. Seperti itu ya. Maka teman-teman, detik ini dia merasakan sangat stres dan sangat kepikiran kamu. Semakin dia memikirkan kamu, dia menemukan jalan buntu ya. Dia tahu teman-teman kerana beberapa di antara kalian di sini yang sedang memegang energi elevation, tidak mahu lagi merendahkan standard kamu untuk dirinya. Maka teman-teman, dia tahu ya, kamu ini orangnya sangat baik. Tetapi dia sudah melewati batasan itu dengan memanfaatkan kebaikan kamu. Maka teman-teman, walaupun kamu sudah meningkatkan standard kamu, dia tetap mengenali siapa kamu ya. Dia tahu kamu ini orangnya baik. Tetapi kerana dia sudah melewati batasan itu, maka itu bukan salah kamu. Itu adalah salahnya dia. Teman-teman, sekarang ini saya menangkap energinya yang semakin seperti tidak menentu ya. Energi yang tidak tentu arah jikalau tidak berbicara atau menghubungi kamu. Kita lihatkan lagi sesuatu yang dia inginkan dari kamu detik ini. Teman-teman, ini energi kerinduan ya. Seseorang yang sedang memendam kesedihan, seseorang yang sedang memendam sesuatu yang tidak kamu tahu. Teman-teman, apakah kalian di sini ya sedikit sebanyak bisa mengetahui ya, sebenarnya walaupun kamu yakin banget orang ini tidak mencintai kamu, tidak mengutamakan kamu, tetapi apa yang tidak kamu tahu, banyak perasaan yang disembunyikannya sampailah detik ini. Kartu The Moon ini akan ditempatkan mendampingi kartu Mice yang mendampingi kartu Mountain. Teman-teman, sebenarnya ya, apapun yang sedang disembunyikannya, apapun yang sedang dipendamkannya, itu adalah kerana dia sedang berdepan dengan kesulitan yang kamu tidak tahu. Teman-teman, orang ini merasakan seperti ini ya. Untuk mengungkapkan perasaannya, itu juga sulit. Untuk tidak mengungkapkan perasaannya, menyembunyikan perasaan itu juga sulit.
Tetapi alasan-alasannya kamu memang tidak akan tahu. Kerana sosok ini menyembunyikan segala-galanya. Hanya dia yang tahu ya. Mengapa dia mengambil keputusan untuk memendam perasaan itu, memendam kesedihan itu sendiri agar tidak ada orang yang tahu. Teman-teman, salah satu daripada hal yang membuatkan sosok ini begitu intens memikirkan kamu tetapi tidak bisa melakukan yang banyak, itu ada kaitan dengan kondisi keuangannya yang disembunyikan rapat-rapat dari pengetahuan kamu. Teman-teman, jikalau ini seorang pria yang sedang kita bicarakan, sudah pasti dia akan sangat malu ya. Sangat malu dengan kondisi kehidupannya. Maka jikalau ini mungkin menarik kamu seorang pria yang menonton, beberapa di antara kalian yang menonton sudah pun tahu ya, untuk mengejar seorang cewek, teman-teman perlu ada kestabilan keuangan. Untuk memastikan hubungan ini bisa dilanjutkan ke level pernikahan dan itu membutuhkan uang. Maka teman-teman, apa sesuatu yang dia inginkan dari kamu? Di balik kesedihannya, di balik dia yang begitu intens memikirkan kamu adalah sisi pemahamanmu. Teman-teman, kemunculan kartu Moon apabila mendampingi Mais memang ada sesuatu yang disembunyikan yang kamu tidak tahu, yang cenderung memunculkan sisi kesalahpahaman. Maka menurut dia, teman-teman, dia sangat ingin seperti membersihkannya, menjelaskan kesalahpahaman ini tetapi tidak berdaya. Dan dia tahu dan sedar beberapa di antara kalian yang menonton sudah pun mulai salah faham terhadap dirinya. Maka ini yang tercetus ya. Tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, mulai membatalkan untuk melanjutkan hubungan. Teman-teman, menurut dia, jikalau bisa mengungkapkan kebenaran ini kepada kamu, inilah sesuatu yang dia inginkan. Sisi pemahamanmu. Agar kamu mengerti, agar kamu memahami apa yang membuatkan hubungan kalian berdua terjadi atau berakhir seperti ini. Teman-teman, kemunculan kartu Moon yang mendampingi kartu Mais ada sebuah kesalahpahaman yang tidak bisa dileraikan, tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dijelaskan. Maka ini membawa kesedihan yang cukup mendalam di hatinya. Orang ini hanya mampu berdoa suatu saat nanti secara perlahan-lahan. Di balik keheninganmu, kamu akan mulai memahami apa yang terjadi di antara kamu dan dia. Teman-teman, ada kalanya saya agak cenderung ya, mengalami masalah untuk menjelaskan apa yang benar-benar ingin saya jelaskan ya. No, I'm not good at that. Maka saya sangat berharap yang kalian bisa menangkap ya apa yang cuba saya sampaikan di sini. Teman-teman, saya tidak tahu ya, sebagai seorang tarot reader, jikalau saya gagal untuk menyampaikan pesan itu sangat frustrasi jadinya. Merasakan seperti, why can't I explain in a better way ya? Mengapa saya tidak bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi? Maka teman-teman, saya sangat berharap kalian dengarkan dengan hati ya. Kemunculan kartu ini, apa sesuatu yang dia inginkan dari kamu? Sisi pemahamanmu. Dia sangat berharap yang kamu akan memahaminya, kamu akan mengertinya di balik segala sesuatu yang sudah terjadi. Teman-teman, apapun yang terlihat itu tidak semestinya sebuah kebenaran ya. Ada kalanya, ini seperti mata kita yang akan melakukan kesilapan. Segala sesuatu itu mungkin tidak terlihat seperti apa adanya. Maka di sini dengan kemunculan kartu Moon yang mendampingi kartu Mais, ini kan mendampingi kartu Mountain di sebalik kartu Mais, agak sulit untuk dijelaskan. Teman-teman, ada kesalahpahaman yang sedang terjadi di antara kamu dengan sosok ini dan dia mengalami kesulitan untuk menjelaskan bahagian ini kepada kamu. Dengan harapan kamu bisa mengerti sendiri. Kamu bisa memahami sendiri walaupun ini tidak dijelaskan, tidak diungkapkan. Ini teman-teman penjelasan terbaik ya yang bisa saya berikan. Oke teman-teman, saya sangat berharap kalian mengerti ya. Oke teman-teman, kemunculan birds. Teman-teman, ada sesuatu hal lain yang benar-benar dia inginkan. Jikalau kamu di sini orang yang sangat suka berbicara, atau mungkin ini menarik energi seseorang yang sangat suka berbicara. Teman-teman, kondisi diam-diaman di antara kalian berdua itu benar-benar sangat menikam hatinya dia, menikam pikirannya dia. Teman-teman, dia tidak mahu ya kondisi diam-diaman ini berlanjutan di antara kamu dan dia. Khususnya jikalau kamu dan dia sudah lama mendiam. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran sosok ini benar-benar ingin mengabari kamu akan sesuatu dan sangat berharap
kamu akan mengabarinya dalam waktu yang terdekat ini. Dalam arti kata lain, sosok ini tidak mahu kondisi diam-diaman seperti ini berlanjutan, dan dia benar-benar ingin, udah tidak tahan lagi, ingin berbicara akan isi hatinya, isi pikirannya kepadamu. Teman-teman, jikalau orang ini orang yang seringkali cenderung curhat kepada kamu dan ini tidak dilakukan lagi. Now just imagine that Sudah pasti teman-teman, dia akan mencari orang yang sangat nyaman dengannya, di mana dia sangat nyaman dengan orang itu dan ingin kembali berbicara denganmu. Okey teman-teman, sesuatu yang sangat dia inginkan darimu, teman-teman, dia sangat harap yang kamu akan kembali melembutkan hatimu dan tidak terlalu mendepankan egomu. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang tahu yang kamu mungkin rapat dengan keluarga, dengan orang tuamu, tetapi teman-teman, dia sangat berharap yang kamu juga akan kembali memfokuskan energimu kepadanya. Teman-teman, saya menangkap orang yang mulai merasakan kehilangan seseorang yang sangat berharga dengan kemunculan bear ini. Teman-teman, orang yang membutuhkan kasih sayang dan dia mulai menyadari jikalau ini menarik energi orang yang sangat egois, dia juga akan mulai menurunkan egonya. Maka teman-teman, jikalau fokus kamu detik ini mungkin ke arah keluarga, ke arah keuangan, teman-teman, keuangan itu penting, keluarga itu penting. Tetapi dia sangat berharap kamu juga akan mulai kembali memfokuskan energimu kepada dirinya. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita akan beralih ke kartu ini pula Pesan apa yang ingin dia titipkan ke kamu melalui bacaan hari ini? Kita lihatkan seseorang yang begitu intens memikirkan kamu malam ini, saat ini. Setelah kalian tahu apa yang diinginkannya, kita dengarkan isi hatinya. Only you can make my heart sing. Teman-teman, dalam arti kata lain, hanya kamu yang bisa menghiburkan hatinya. Hanya kamu yang bisa mengembalikan semangat itu, kegairahan itu di dalam hatinya. Teman-teman, memang tidak ada orang lain yang bisa mengembalikan senyuman itu di mukanya. Hanya kamu. Let's go for a holiday. Teman-teman, di sini, jikalau memang ada perencanaan untuk berlibur, untuk ke sebuah tempat, nah ini salah satu daripada sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Sebuah janji yang perlu dipenuhi, iaitu pergi ke sebuah tempat dan berlibur bersamamu. Teman-teman, ini terpulang kepada kalian Apakah sebelum ini kamu memang pernah berjanji dengannya untuk ke sebuah tempat? Teman-teman, orang ini seolah-olah ingin pergi ke sebuah tempat, tidak diganggu oleh sesiapa dan menghabiskan momen-momen yang berkualiti dengan kamu hanya dengan kamu. Do I still stand a chance? Teman-teman, sama ada ini menarik energi hubungan baru atau hubungan lama, bisikan daripada hatinya berbicara. Apakah mungkin masih ada kesempatan buat dirinya? I can't go on without you. Kerana hakikatnya teman-teman, semakin dia cuba menguatkan diri, teman-teman, dia tidak dapat melalui hari-harinya, tidak dapat mengharungi segala sesuatu tanpa dirimu. Sulit banget untuk move on sulit banget untuk melakukan sesuatu ke depannya tanpa kamu. Nah, ini energi seseorang yang sudah terbiasa denganmu. I realize that you have been so patient with me. Teman-teman, orang ini mulai sadar kamu bukan sekadar baik dengannya, tetapi kamu jugalah orang yang paling bersabar dengan sikap dan perilakunya dia. Kamu orang yang paling bertahan, kamu orang yang paling tangguh bisa berdepan dan beradaptasi dengan sikapnya. Bahkan beberapa di antara kalian yang menonton selalu mengalah terhadap dia I just don't feel that I'm good enough for you. Teman-teman, ini juga menarik energi seseorang yang ingin membisikkan kata-kata yang sebenarnya dari hatinya. Teman-teman, dia merasakan kamu ini yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menjadi yang terbaik untuk kamu Mungkin dia merasakan dirinya belum cukup hebat, belum cukup baik untuk kamu. I wish I could have you and that you are mine. Nah, ini teman-teman energinya sangat khusus bagi mereka ini yang melihat kamu sebagai orang yang sudah ada kekasih, orang yang sudah ada pasangan. Sudah pasti mereka akan intens memikirkan kamu, kerana teman-teman, ini kan hanya sekadar memikir secara intens tetapi tidak bisa memiliki. Maka ini menjelaskan mengapa sosok ini selalu intens memikirkan kamu. Kerana jikalau diberikan kesempatan itu, teman-teman, dia sangat berharap kamu adalah miliknya dia
dan bukan milik orang lain. Nah, ini seperti ambisi dari hati seseorang yang ingin memiliki kamu tetapi tidak berdaya. Okey teman-teman, ini adalah bisikan hati terdalamnya dia, sesuatu yang perlu kamu ketahui. Teman-teman, saya tergerak untuk mengambil satu kartu ya daripada kartu deck tarot ini dan kita cuba lihatkan. Teman-teman, apa yang mungkin akan dia lakukan dengan perasaan ini terhadap kamu ke depannya? Nah, teman-teman, apa yang akan dia lakukan dengan energi memikirkan kamu seintens ini? Teman-teman, hanya sekadar memikirkan secara intens, itu tidak akan membawa perubahan ya. Maka jikalau sosok ini benar-benar ingin mentransformasikan hubungan ini, kita ambil satu kartu dan kita lihatkan apa yang akan dia lakukan dengan perasaannya terhadapmu ke depannya. Di balik pikirannya yang sangat intens, apa yang akan dia lakukan? Wow, teman-teman, Six of Cups. Ini kan seperti energi unity. Teman-teman, kemunculan kartu ini indah banget ya. Seseorang pria yang berdiri di belakang gadis ini memegang sejambang bunga. Nah, ini kelihatan seperti surprise. Teman-teman, energi seseorang yang ingin mendatangi kamu the moment you least expected it. Di saat kamu benar-benar tidak menyangka, tidak menduga. Teman-teman, dia akan datang sekelip mata, rekonsiliasi bertemu dengan kamu dan ingin membalas segala kebaikanmu. Dari sisi penghargaannya, teman-teman, dia datang dengan sejambang bunga untuk membuktikan bahawa kamu orang yang pantas mendapatkan perhatiannya dia. Teman-teman, orang ini mulai sedar ya sisi kebaikan kamu dan sepertinya dari gambar ini hatinya sudah pun memilihmu. Maka teman-teman, tidak kiralah dia datang dari tempat yang dekat, dari kejauhan, seperti akan ada sebuah kejutan. Energi yang kembali rekonsiliasi denganmu ya. Teman-teman, Six of Cups menggambarkan di saat kamu tidak menduga, tidak menyangka, teman-teman, pria atau wanita ini akan berdiri di belakang kamu dengan sejambang bunga. Maka teman-teman, energi rekonsiliasi ini yang akan dia lakukan dengan segera. Wow, teman-teman, Two of Pentacles. Daripada kartu ini, seperti yang saya jelaskan tadi ya, jikalau sosok ini sedang dalam perhitungan untuk membuat sebuah pilihan, dia sudah memilih kamu. Kemunculan gambar seorang gadis yang sedang berhias. Teman-teman, kalian bersiaplah, bersiap sedia, kerana akan ada pertemuan empat mata yang cukup membahagiakan di antara kamu dan dia. Nah, ini teman-teman bukan kata-kata saya ya. Tidak perlu menjadi seorang tarot reader untuk menterjemahkan gambar di kartu ini. Nah, ini kan gadis atau seorang pria yang sedang mempersiapkan dirinya, tidak tertakluk kepada janda ya. Maka teman-teman, gabungan kedua kartu ini, apa yang akan dia lakukan dengan perasaannya yang begitu intens memikirkan kamu saat ini, malam ini. Teman-teman, akan ada sebuah kejutan yang datang secara tiba-tiba. Maka kamu perlu menjaga penampilan kerana ini bisa terjadi kapan sahaja. Maka kamu tidak mahu kelihatan tidak seperti berdandan ya di saat sosok ini muncul di belakang kamu. Maka teman-teman, apa yang akan dia lakukan dengan segera? Teman-teman, ini adalah kartu yang sangat indah. Di mana teman-teman kalian akan bertemu empat mata ya, dan saya akan menempatkan kartu ini di tengah-tengah ya. Baik teman-teman, bagi mempersingkat waktu, saya sudah pun men-shuffle ya kartu huruf-huruf nama ini, dan huruf yang muncul THCQ, MORJ, KNBP, YIZA, DWGL. Baiklah teman-teman, sebagai penutup bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ketika seseorang begitu intens memikirkanmu dalam sebuah hubungan, itu seringkali menandakan ketertarikan yang mendalam, hubungan emosional yang kuat, kekaguman atau bahkan obsesi. Namun terkadang ada orang yang sangat memikirkanmu kerana mereka tidak menyadari bahawa mereka mulai jatuh cinta padamu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye. Take good care.